Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dengan teman kelompok saya akan mempresentasikan materi dengan judul Model Pembelajaran Dig and Carry. Sebelumnya, saya sebutkan teman-teman dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri itu Krisna Bagus AM. Yang kedua, ada Baso M. Isra Kahir Malik. Dan yang ketiga, ada Alwan Lutfi Sadewa. Dan keempat, ada Irwanda. Baik, masuk di materi. Pengertian. Model pembelajaran Dig and Carry merupakan model pembelajaran yang dikembangkan melalui pendekatan sistem atau sistem approach terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Dig dan kawan-kawan terdiri atas beberapa komponen yang perlu dilakukan untuk membuat rancangan aktivitas pembelajaran yang lebih besar. Dig and Carry memasukkan unsur kognitif dan behavioristik yang menekankan pada respon siswa terhadap stimulus yang dihadirkan. Implementasi model desain sistem pembelajaran ini memerlukan proses yang sistematis yang menyeluruh. Hal ini diperlukan untuk dapat menciptakan desain sistem pembelajaran yang mampu digunakan secara optimal dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Komponen-komponen sekaligus langkah-langkah utama dari model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Dig yang terdiri atas 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. 2. Melakukan analisis instruksional. 3. Analisis siswa dan konteks. 4. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus. 5. Mengembangkan instrumen penelitian. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran. 7. Penggunaan bahan ajar. 8. Merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. 9. Melakukan revisi terhadap program pembelajaran. 10. Merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Baik, kita masuk ke pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Dalam mengidentifikasi tujuan pembelajaran, hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan ini adalah menentukan kemampuan atau komponen yang perlu dimiliki oleh siswa setelah menempuh program pembelajaran. Hal ini diistilahkan dengan tujuan pembelajaran atau instructional goal. Rumusan tujuan pembelajaran dapat dikembangkan baik dari rumusan tujuan pembelajaran yang sudah ada pada silabus maupun dari hasil analisis kerja atau performance analysis. Rumusan tujuan pembelajaran dapat dihasilkan melalui proses analisis kebutuhan atau need analysis dan pengalaman tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa. 2. Melakukan analisis instruksional. Setelah melakukan identifikasi tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah analisis instruksional, yaitu sebuah proses-proses yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan relevan dan diperlukan oleh siswa untuk mencapai kompetensi atas tujuan pembelajaran. Dalam melakukan analisis instruksional, beberapa langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, analisis siswa dan konteks. Dalam model Dig and Carry, analisis terhadap siswa yang akan belajar dan konteks pembelajaran. Kedua langkah ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau paralel. Analisis konteks meliputi kondisi-kondisi terkait dengan keterampilan yang dipelajari oleh siswa dan situasi yang terkait dengan tugas yang dihadapi oleh siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari. Oke, baik. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. A. Menentukan pengetahuan keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. B. Kondisi yang diperlukan agar siswa dapat melakukan kemampuan dari pengetahuan yang telah dipelajari. C. Indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam menempuh proses pembelajaran. Poin 5. Mengembangkan instrumen penelitian.
Berdasarkan tujuan kompetensi khusus yang telah dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alat atau instrumen penilaian yang mampu mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Hal ini dikenal dengan istilah evaluasi hasil belajar. Hal yang penting dalam menentukan instrumen evaluasi yang akan digunakan adalah instrumen harus dapat mengukur performance siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran. Yang pertama, teori terbaru tentang aktivitas pembelajaran. Yang kedua, penelitian tentang hasil belajar. Ketiga, karakteristik media pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang keempat, materi atau substansi yang perlu dipelajari oleh siswa. Kelima, karakteristik siswa yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Poin 7. Penggunaan bahan ajar. Istilah bahan ajar sama dengan media pembelajaran, yaitu sesuatu yang dapat membawa informasi dan pesan dari sumber belajar kepada siswa. Bahan ajar yang dapat digunakan adalah buku teks, buku panduan, modul, program audio video, bahan ajar berbasis komputer, program multimedia, dan bahan ajar yang digunakan pada sistem pendidikan jarak jauh. 8. Merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Dibagi 3, yaitu evaluasi perorangan. Evaluasi perorangan merupakan tahap yang perlu dilakukan untuk melakukan kontak langsung dengan 1 atau 3 orang calon pengguna program untuk memperoleh masukan tentang keterjangkauan dan daya tarik program. Dan yang kedua, evaluasi kelompok sedang. Evaluasi kelompok dilakukan untuk menguji cobakan program terhadap sekelompok kecil calon pengguna yang terdiri dari 10 sampai 15 orang siswa. Yang ketiga, evaluasi lapangan atau field trial. Evaluasi lapangan adalah uji coba program sebelum program tersebut digunakan dalam situasi pembelajaran yang sesungguhnya. 9. Melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Langkah terakhir dari proses desain adalah melakukan revisi terhadap draft program pembelajaran. Data yang diperoleh dari prosedur evaluasi formatif dirangkum dan ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh program pembelajaran. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada draft program pembelajaran saja, tetapi juga pada aspek desain sistem pembelajaran yang digunakan dalam program seperti analisis instruksional, entry behavior, dan karakteristik siswa. 10. Merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Evaluasi merupakan jenis evaluasi yang berbeda dengan evaluasi formatif. Evaluasi ini dianggap puncak dalam aktivitas desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick dan Carey. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai, dievaluasi secara formatif, dan direvisi sesuai dengan standar yang digunakan oleh perancang. Evaluasi sumatif tidak melibatkan program tetapi melibatkan penilaian independen. Hal ini merupakan salah satu alasan untuk menyatukan bahwa evaluasi sumatif tidak tergolong ke dalam proses desain sistem pembelajaran. Itulah presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.